Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Dari Bukit Sion Makale, kami menyapa kita sekalian dengan harapan, rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu dan kita semua di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mengawali aktivitas dan kehidupan kita hari ini, kita akan bersekutu dengan Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman-Nya, mengacu kepada renungan harian Gereja Toraja dari Kitab Maleaki pasal 4 ayat 1 sampai 6. Kitab Maleaki pasal 4 ayat 1 sampai 6. Namun sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Maha kasih Dikau ya Tuhan, kasih setiamu sungguh kami alami dan nikmati. Kami boleh bangun dari tidur dan istirahat kami semata-mata hanya karena kasih setiamu dalam kehidupan kami. Karenanya itu Tuhan, kami mensyukuri semuanya itu kepadamu. Kami akan membaca firman-Mu pada saat ini. Kami akan merenungkan firman-Mu pada saat ini. Kiranya dengan tuntunan Roh Kudus, kami boleh memahaminya dan kami boleh melakukannya dengan benar dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan dari Maleaki pasal 4 ayat 1 sampai 6 berbunyi, Hari Tuhan. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku, di Gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya, aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu, menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan judul renungan, Hari Kedatangan Tuhan. Hari Kedatangan Tuhan. Sejarah Alkitab mencatat, apapun yang dikatakan oleh Allah yang difirmankan melalui para nabi, melalui para rasul, dan setiap orang utusan Allah adalah sesuatu yang pasti terjadi. Baik berupa janji, ketetapan-ketetapan, anugerah atau kasih karunia, hukum-hukum atau aturan-aturan, termasuk dampak dari semua itu, yakni hidup setia pada Tuhan atau tidak, bahwa semua itu akan dialami dan pasti terjadi. Bacaan hari ini berbicara tentang hari Tuhan. Hari Tuhan pasti datang dan tanpa pembatalan. Pada hari itu merupakan hari penghakiman Tuhan yang akan datang dan digambarkan sebagai saat Tuhan menghukum orang jahat dengan api
menghanguskan tanpa jejak seperti jerami yang terbakar. Ayat 1 bacaan ini sekaligus memberi pengharapan dan sukacita kepada setiap orang yang takut akan Tuhan. Ayat 2 sampai ayat 3 bacaan ini. Bagi orang benar, hari Tuhan memberikan ketegaran dan kekuatan untuk tetap tekun dalam pekerjaan Tuhan. Ayat 4 bacaan ini. Dan hari Tuhan akan didahului oleh kedatangan Nabi Elia yang akan mempersiapkan hati setiap orang untuk mengalami pertobatan. Ayat 5 sampai ayat 6 bacaan ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tentu semua orang merindukan mengalami sukacita orang benar, seperti yang digambarkan dalam ayat 2 sampai ayat 3 bacaan ini. Saya dan kita semua pasti merindukan mengalami kelepasan, pembebasan, kemerdekaan dari penderitaan, dari belenggu kehidupan, dari semua hal yang membawa kesengsaraan. Dan karena itu, sebuah keyakinan yang pasti, siapapun bisa mengalaminya. Saya dan kita semua bisa mengalami sukacita tersebut. Sukacita di dalam Tuhan, sukacita yang memerdekakan, sukacita yang tidak mengalami lagi penderitaan. Namun, semua itu tidak terjadi begitu saja. Kita harus mengalami perjumpaan yang baik dengan Tuhan, mengalami perjuangan kehidupan di dalam Tuhan, itu sangat penting. Dan semua itu menentukan hal tersebut. Sehingga pertanyaan bahwa apa yang harus kita perbuat sehingga kita pun mengalami sukacita seperti yang digambarkan dalam ayat 2 dan ayat 3 bacaan ini. Satu-satunya hal yang boleh kita alami dan perbuat adalah memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan. Hidup dengan intim dengan Tuhan. Relasi yang baik dengan Tuhan. Dengan tekun membaca firman-Nya, dengan hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, hidup bersandar hanya kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan hanya kepada Tuhan, memuliakan dan memuji nama Tuhan, menyembah Dia dalam seluruh kehidupan kita, dan menjaga kehidupan serta kehormatan dan kekudusan kehidupan menurut kehendak-Nya. Memiliki iman yang teguh adalah sebuah kepastian. Iman yang terus bertumbuh dari hari ke hari. Memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Tentu semua ini akan dimiliki oleh setiap orang yang sungguh-sungguh berserah hanya pada Tuhan saja. Niscaya Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jika hari kedatangan Tuhan tiba, jika kita hidup sungguh di dalamnya, hidup benar di dalam Tuhan, kita telah siap sedia menyambut kedatangannya dalam kebenaran, dan tentu Tuhan pun akan siap menerima kita. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk segala kasih setiamu dalam seluruh kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan, mensyukuri firman-Mu yang sudah kami dengarkan, sudah kami renungkan pada pagi hari ini. Tanda kerinduan kami dalam persekutuan denganmu. Kiranya oleh Roh Kudus, firman-Mu ini menuntun kami ke jalan hidup yang benar menurut kehendak-Mu, sehingga sungguh-sungguh sejak sekarang ini kami mempersiapkan diri kami untuk menyambut hari kedatangan-Mu ke dunia ini, hari kedatangan-Mu kembali yang kedua kalinya ke dalam dunia ini. Sekiranya ya Tuhan, dalam kesiapan itu Tuhan, kami memelihara iman yang teguh kepadamu, kami sungguh berbuat yang baik menurut kehendak-Mu. Sehingga ya Tuhan, tidak ada celah, tidak ada cacat yang Tuhan dapati dari kehidupan kami.
sehingga sukacita Bapa yang digambarkan dalam bacaan ini menjadi milik kami. Tuhan, tolong kami. Bapa di surga, kami berserah kepadamu, menyerahkan seluruh kehidupan dan aktivitas kami hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga kami boleh melakukan semuanya itu seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, rencana-rencana kehidupan kami serahkan kepadamu. Tolong dan mampukan kami. Kami berdoa kepadamu Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintah kami, untuk setiap umatmu yang mendengarkan renungan pagi dari Bukit Sion Makale pada saat ini. Kiranya ya Tuhan, damai sejahtera daripadamu menjadi milik kami. Kiranya ya Tuhan, dalam seluruh kehidupan kami selalu meletakkan hidup kami dalam dasar yang kuat, dalam dasar yang kokoh, di dalam Tuhan Yesus Kristus saja. Bapa di surga, mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Dengarkanlah doa kami ini. Ampuni kami, ajari kami untuk selalu hidup di dalam-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Ingat untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah dan selalu percaya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita.